Berjumpa lagi dalam mata kuliah praktikum mikrotik dengan menggunakan VirtualBox. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menerangkan tentang sebuah metode load balancing. Di mana sebelumnya di sini ada sebuah skema yang sudah saya buat. Ingat ya, skema ini sangat vital sekali fungsinya atau sangat penting sekali. Dikarenakan dengan skema ini akan terdokumentasi dengan baik berupa alur maupun IP address yang akan kita buat. Sehingga untuk koreksi sebuah kesalahan agar lebih mudah. Nah, di sini saya menggunakan 2 ISP sebagai sarana internet saya. Di mana kedua ISP ini digunakan sebagai backup ataupun bila salah satu mati, maka bisa menggunakan ISP yang lain. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, maupun 5 untuk jaringan ISP-nya. Nah, ada 2 metode yang digunakan ketika kita mengkonfigurasi 2 atau lebih ISP. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode load balancing maupun dengan metode failover. Sama-sama menggunakan 2 ISP dalam satu network untuk load balancing dan failover. Kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan metode kedua metode tersebut, baik dengan menggunakan load balancing maupun dengan menggunakan failover. Nah, yang membedakan apa antara load balancing dan failover? Load balancing adalah sebuah metode yang menggabungkan 2 ISP atau 3 ISP dalam satu buah network, ya, di mana kedua ISP ini berjalan secara bersamaan. Nah, ini artinya ISP ini berjalan secara bersamaan. Ya, nanti router 1 mau melempar ke ISP A atau ISP B, nanti itu sudah ada logika tersendiri untuk load balancing. Artinya ISP A aktif, ISP B juga aktif. Mereka jalan secara bersamaan. Ini yang disebut dengan load balancing. Sedangkan untuk failover adalah sebuah metode di mana hanya ada satu ISP saja yang jalan. Misalkan di sini saya hanya menggunakan ISP A. Nah, ini ya. Jadinya semua aktivitas hanya menggunakan ISP A. Lalu bagaimana ISP B-nya? Nah, posisi ISP B dalam keadaan standby. Artinya, ketika nanti suatu saat ISP A sudah tidak dapat mengakses atau gagal, sedang ada gangguan, maka router 1 akan melemparkan koneksi internetnya ke ISP B. Nah, ini yang disebut dengan failover. Satu digunakan, ISP 1 digunakan, sedangkan ISP lainnya digunakan sebagai cadangan. Ketika ISP A ataupun ISP B atau C itu sedang mengalami mati, gitu ya. Nah, itu perbedaan antara load balancing dan failover. Di mana load balancing mengaktifkan kedua ISP-nya berjalan secara bersamaan, sedangkan failover digunakan adalah hanya satu ISP, sedangkan ISP lainnya adalah standby, ya, atau menunggu ISP yang lain tidak dapat berfungsi. Nah, kita akan mencoba membuat satu-satu dulu ya. Pertama, kita akan mencoba membuat load balancing dengan skema yang sama. Nah, di sini ada sebuah LAN, ya, IP-nya 192.168.10.100, di mana LAN ini akan terkoneksi ke router 1. Di mana router 1 ini kita akan mengkonfigurasi 3 Ether, yaitu Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Di mana Ether 3 ini adalah sebuah port yang digunakan untuk mengkoneksikan ke jaringan lokal, yaitu 192.168.10.1/24 agar bisa terkoneksi ke jaringan lokal. Selanjutnya, di router 1 ini menggunakan 2 ISP, yaitu berwarna merah ISP A, lalu yang berwarna hitam ISP B. Di mana untuk Ether 1
menggunakan IP statik untuk router 1 yaitu 11.11.11.2/30 dihubungkan dengan Ether 2 ISPA yaitu dengan IP 11.11.11.1/30. Nah, selanjutnya untuk router 1 Ether 2 akan dihubungkan ke ISPB ya dengan menggunakan Ether 2 dengan mengamat IP 12.12.12.1. Nah, yang perlu kita perhatikan antara Ether 1 di router 1 dan Ether 2 di ISP2 menggunakan network yang sama, sehingga akan terjadi koneksi antara R1 dengan ISP-A. Lalu untuk Ether 2 terkoneksi dengan ISPB menggunakan network yang sama juga, sehingga akan terhubung R1 dengan R2. Nah, selanjutnya untuk koneksi internet, ISPA menggunakan Ether 1 dengan metode DHCP client. Artinya ISPA ini akan mendapatkan IP otomatis dari internet. Dan ISPB juga menggunakan DHCP client, artinya dia akan mendapatkan koneksi otomatis dari DHCP client. Nah, ini adalah cara settingan atau skema dari sebuah penerapan 2 IP atau 2 ISP dalam satu network. Nah, selanjutnya bagaimana dari skema ini akan kita praktikkan ke dalam sebuah virtual box. Nah, di dalam virtual box kita harus membuat router ya atau mikrotik dengan nama ISPA, ISPB, dan juga router 1. Di sini sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini ada ISPA. Kita lihat analisanya. ISPA menggunakan 2 Ether. Ya, Ether 1 DHCP client, maka settingan network di virtual box-nya menjadi NAT. Sedangkan Ether 2 adalah menghubungkan sesama virtualisasi. Maka di Ether 2 dipastikan menggunakan jaringan internal atau internal network. ISP2 juga sama. Ether 1 di adapternya menggunakan NAT, sedangkan Ether 2 juga menggunakan internal network karena sama-sama terhubung ke virtualisasi. Untuk R1-nya dijamin R1, R2, R3 sama-sama menggunakan internal network. Oke, kalau sudah kita setting dulu dari ISPA. Ether 1, Ether 2. ISPA, kita buat networknya. Nah, tolong diperhatikan settingan ini sangat penting sekali. Kalau settingan ini salah, kemungkinan tidak akan berjalan. Untuk adapter 1, kita beri setting sebagai NAT. Ini untuk ISPA dulu ya. Sedangkan adapter 2, kita sambungkan ke internal network dan kita beri nama jalurnya yaitu ISPA nih. ISPA. Supaya router ISPA ini dapat dikonfigurasi, maka saya mengaktifkan router 3 ya atau adapter 3 dengan nama internal network, lalu name-nya ethernet jalurnya. Supaya kliennya dapat mengakses si ISPA atau mengubah settingan. Selanjutnya kita ke B, ISPB, kita pilih network, pastikan adapter satunya itu juga sama NAT juga karena mendapatkan akses internet. Adapter 2-nya internal network dengan nama ISPB, kita bedain karena dia akan menggunakan jalur yang berbeda. Sedangkan adapter 3-nya juga kita beri nama ethernet B. Untuk mengkoneksikan antara klien dan juga ISPB. Atau kita ingin mengkonfigurasi ISPB. Jadi ada 3 network yang diaktifkan. 1 NAT, 2 internal network dengan nama ISPB, lalu Ethernet network dengan nama Ethernet B. Selanjutnya R1. R1, ingat semuanya kita masukkan sebagai internal network. Kalau kita perhatikan di skema, nah ini, ya, R1, ETH1 akan kita koneksikan ke ETH2 ISPA. Tadi jalurnya apa? Internal network, ISPA. Sedangkan ISPB jalurnya apa? Ether 2, ya. Lalu internal network, ISPB. Nah, ini kita aktifkan. Pilih adapter satunya, internal network, lalu
is ISP-A. Berarti untuk Ether 1 akan gabung dengan menggunakan network ISP-A. Kalau adapter 2 internal network, kita setting ISP-B. Lalu kliennya dengan nama LAN, ya, atau jaringan lokal. Nah, mohon diperhatikan konfigurasi ISP-A, ISP-B, dan juga R1. Kalau bisa kalian catat dulu atau kalian tulis dulu. Nah, kalau sudah oke, sekarang kita akan setting satu persatu. Dari skema yang ada, saya akan coba men-setting dari ISP-A. ISP-A kita setting. Kita hidupkan dulu ISP-A-nya, ya. Sudah nyala. Nah, ini ISP-A-nya. Lalu kliennya kita remote. Jangan lupa networknya kita ubah dulu. Networknya kita ubah. Masuk ke dalam Ethernet A. Nah, ini. Supaya bisa akses ke ISP-A. Di OK. Lalu kliennya sudah terbentuk seperti ini. Ya. Buka Winbox-nya. Nah, seperti ini sudah ada IP-nya. Masuk dengan menggunakan MAC address. Oke. Di OK. Kita close dulu. Nah, pastikan settingan dari router kita bersih ataupun sudah tidak ada isinya lagi. Kalaupun kalian mau mengkosongkan, bisa kalian restart dengan cara sistem. Lalu kalian reset configuration. Jangan lupa yang diklik itu not default konfigurasi. Nah, ini berguna untuk membersihkan semua script yang ada di router ISP-A. Ya, supaya bersih, kita remove dulu atau kita reset dulu. Ya, kenapa no default configuration? Karena supaya tidak ada IP bawaan dari si router. Kalau biasanya sudah bersih, sudah ada IP-nya. Sekarang kita akan lihat skemanya. Ether 1, dia masuknya ke DHCP client. Oke, kita setting. IP, kita pilih IP, lalu DHCP client. Kita beri tanda plus, lalu interface-nya di Ether 1. Apply, lalu di OK. Selanjutnya kita buka new terminal untuk memastikan sudah ada koneksi. Kita ping ke google.com. Oke, sudah ada, sudah bisa terkoneksi, berarti skema ini sudah berjalan. Ini sudah selesai. Nah, selanjutnya sekarang kita akan setting Ether 2 static ya dengan IP 11.11.11.1/3. Perlu dengan cara mengetik ada IP, lalu pilih address. Nah, ini kita tambahkan IP baru, yaitu 11.11.11.1/30. Kita pilih interface-nya Ether 2. Di apply, lalu di OK. Sudah ada 2 IP, ya. Selanjutnya, supaya ISP ini dapat memberikan akses internet, jangan lupa firewall, NAT-nya kita aktifkan dulu. IP, firewall, lalu NAT, tanda plus. Kendaraannya, sekenap. Ya, actionnya kita pilih masquerade. Di apply, lalu di OK. Nah, berarti untuk ISP-A sudah finish. Ya, sudah selesai kita konfigurasi. Selanjutnya kita pindah ke ISP-B. Nah, ini ya. ISP-B kita close dulu. Untuk ISP-A-nya. Oke, kita close dulu. Nah, cara ngubahnya seperti apa? Pindahin aja colokannya di VirtualBox ya. Nah, ini. Ini kan nyoloknya masih di router A nih. Ethernet A. Sekarang kita pindahkan ke Ethernet B. Colokannya. Nah, ini. Kita ke OK. Nah, kalau sudah kliennya, kita nyalakan lagi Winbox-nya. Nah, kita masukkan dengan beberapa MAC address. Oke.
Nah, jangan lupa, kalau masih ada sebuah codingan atau sebuah settingan, bisa kalian, sistem kalian reset configuration, not default configuration. Kalau ada, isinya. Tapi kalau nggak ada, sudah bersih ataupun baru, ya biarkan aja. Nah, sekarang kita akan coba membuat Ether 1 sebagai DHCP klien juga. Langsung saja kita buat IP DHCP klien plus di Ether 1, apply lalu di OK. Nah, selanjutnya pastikan router ini, ISP ini dapat koneksi internet. Oke, dapat koneksi internet. Selanjutnya, kita setting Ether 2, yaitu 12.12.12.13. Hulu ada di IP, lalu di address, tambah 12.12.12.1/30. Adanya di Ether 2. Apply, lalu di OK. Nah, ini kita seolah membuat ISP ya. Belum ada hubungannya dengan load balancing ataupun play over. Jadi kita ini pura-pura punya ISP ceritanya. Nah, kalau sudah, jangan lupa firewall NAT-nya harus diaktifkan. Ya, IP firewall, nah NAT-nya harus diaktifkan. Generalnya sysnat, actionnya must keyword. Seperti ini, apply, lalu di OK. Sekarang di IP-nya. Nah, sudah ada IP-nya, lalu mask correctnya sudah ada. Otomatis di sini sudah selesai. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan coba konfigurasi router 1. Nah, di sini, ya, inti dari penjelasan kali ini, file offer maupun file offer, ya, dan di sini ya, kita yang penting sudah konfigurasi router 1. Nah, sekarang kita akan pindahkan konfigurasinya. Ini kita plus saja dulu. ISP-nya sudah jadi semuanya. 2 ISP sudah kita bentuk seolah-olah kita itu punya 2 ISP. Selanjutnya kita akan mencoba mengubah ya networknya, kliennya, ya klien. Tadi jangan ke ITB. Sekarang kita ke jaringan LAN. LAN ini adalah router era 1 di OK. Nah, sudah nyala semua ya punya saya. Nah, selanjutnya kita buka lagi kliennya. Oke, kita buka Winbox seperti ini. Nah, oke, masih kosong. Connect. Jangan lupa, seperti biasa, harus di reset kalau masih ada konfigurasinya. Nah, kita lihat skemanya. Sekarang di Ether 1 akan kita berikan IP secara statik 11.11.12/3. Hulu, oke. IP. Lalu, address. Kita tambahkan baru 11.11.1/30. Ether 1, apply, lalu di OK. Berarti di sini sudah maaf 2. Ya, saya salah nih 2. Coba lagi dapat klik aja. Nah ini, ternyata 2, bukan 1. Apply, lalu OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat IP di Ether 2, 12.12.2/30. Tambah 12.12.12.2/30. Adanya di Ether 2, di apply, lalu di OK. Sudah ada nih, selesai lalu di Ether 3. Untuk jaringan lokal, 152.168.10.1/24. Ya, tinggal di plus 192.168.10.1/24. Adanya di Ether 3. Apply lalu di OK. Nah, sudah semua masuk Ether 1-nya 11.11.2, Ether 2-nya 12.12.12.2, Ether 3-nya 11.92, 8.10.1. Selanjutnya kita coba lakukan
ICMP atau ping ke ISPA. Ping 11, 11, 11, 1. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ping ke 12, 12. 12, 1. Oke, sudah berhasil. Artinya, di sini saya sudah bisa noping. Ya, di sini saya sudah bisa noping. Nah, di sini saya sudah bisa noping. Ya, saya bisa noping di sini. Sudah oke. Lalu, sini sudah oke. Nah, pertanyaan saya, kira-kira router satu saya bisa ke internet gak? Atau bisa ping Google gak? Kita coba dia. Ping google.com. Nggak bisa. Ping 8888. Oke, tidak bisa. Clear? Oke, tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Ya, kita sudah bisa ngeping ISPA, kita sudah bisa ngeping ke ISPB, lalu kita belum dapat akses internet. Nah, di sini adalah kunci dari yang namanya load balancing dan play over. Pertama, saya akan coba membuat apa itu load balancing. Nah, load balancing adalah sebuah kinerja di mana ISPA, ISPB dalam keadaan aktif dua-duanya dalam keadaan on atau menyala itu load balancing. Nah, kita buat load balancingnya ada di IP, lalu ada di root. Nah, ini IP ada di root list. Lalu tanda plus. Nah, masukkan gateway-nya. Nah, kita skema dulu. Nah, R1, gateway dari 11.11.11.2 adalah 11.11.1. Sedangkan gateway dari Ether 2 adalah 11.11.1. Nah, itu adalah alamat gateway-nya si router R1. Itu 11, 11, 11, 1. Lalu kita tambahkan lagi. Pani, tanda bawah. Seperti ini. Lalu 12, 12, 12 titik. 1. Lalu kita apply. Lalu kita oke. Nah, maka di sini akan ada destination face dan gateway-nya ada 2 dalam 1 destination. Artinya, dalam model seperti ini disebut dengan load balancing. Coba kita new terminal lagi. Kita ping ke 8888. Sudah dapat koneksi internet ternyata. Lalu kita ping ke Google. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di R1 belum kita masukkan DNS-nya. Maka ada di IP. Lalu pilih DNS servernya. Masukkan DNS Google saya. Di apply. Lalu di OK. Nah, sekarang kita akan coba ping ke Google 8888. Oke, sudah bisa. Nah, ingat ya, firewall-nya harus kita aktifkan. Ada IP firewall lalu NAT-nya. Ya, NAT-nya kita aktifkan generalnya. Sternat. Action-nya mas QRF. Apply dan di OK. Agar kalian kita dapat koneksi internet. Nah, lalu kita coba ping dengan menggunakan domain google.com. Oke, sudah bisa. Ya. Nah, selanjutnya di klien kita, saya buka CMD, ipconfig. Di sini saya sudah setting 152.168.10.100. Lalu dengan gateway 10.1 sudah sesuai di sini. Ya, sudah sesuai. Sudah sesuai yang di sini mana nih skemanya. Ini sudah sesuai yang di sini. Alamat IP-nya. Lalu saya akan coba ping ke Google. Nah, sudah dapat koneksi internet. Oke, kesimpulannya, yang namanya load balancing, yaitu di mana dalam satu destination terdapat
dua gateway sekaligus, yaitu gateway 12.12.12.1 untuk ESPB, lalu ada gateway 11.11.1 untuk ESPC. Nah, ini yang disebut dengan load balancing, ya, yang disebut dengan load balancing. Nah, kira-kira jalur ini masuk kemana nih? Tinggal lihat press up pasti google.com. Kita lihat datanya. Nah, sini sudah jelas sekali. Control C. Saya matiin dulu. Sudah jelas bahwa klien saya masuk dengan menggunakan alamat IP 12.12.12.1 atau menggunakan jalurnya sih. Ini ya. Nah, ini. Ternyata internet saya menggunakan si ISP B. Itu ya. Oke, kalau sudah, kita akan coba matikan untuk ISPB-nya. Nah, ini ada network, ada ISPB-nya. Nah, ini ISPB-nya. Ya, ISPB-nya kita unceklis seperti ini. Oke, lalu kita coba lakukan ping kembali ya. Ping google.com. Nah, berjalan sudah. Nah, lalu kita press up google.com. Oke, sekarang sudah melewati jalur 11.11.1. Karena 12.12.1 itu sudah tidak aktif. Ya, ini 12.12.1-nya sudah tidak aktif. Nah, ini ya, sudah tidak aktif. Maka dia akan lompat ke jalur selanjutnya. Dan itu adalah untuk load balancing. Lalu bagaimana untuk flyover? Nah, flyover prinsipnya adalah mengaktifkan satu koneksi internet, sedangkan internet yang lainnya khusus untuk membackup atau dia hanya bersifat standby. Maka konfigurasinya seperti ini. Seperti ini konfigurasinya. Mr. Costello. Nah, ini kita disable dulu. Nah, bila kita ingin gunakan flyover, maka kita harus masukkan satu per satu. Nah, ini kita akan 11, 1. Nah, di sini distance adalah sebuah algoritma di mana semakin kecil nilai distance-nya, maka jalur itulah yang akan dipilih. Misalkan di sini saya pilih 5. Gateway-nya 11.11.1 dengan distance-nya 5. Apply, lalu saya, oke, nah ini sudah masuk nilai distance-nya 5. Lalu ada gateway lagi, kita masukkan lagi 12, 1. Nilai distance-nya adalah 10 misalkan. Lalu di-apply, lalu di-OK. Nah, lihat di sini menandakan ada yang warna biru, ada yang warna merah. Artinya apa yang aktif itu warna? Maaf, ada yang biru, ada yang hitam. Nah, artinya yang hitam ini adalah ya aktif. Lihat sama-sama gateway. Tapi router ini akan mengalihkan terlebih dahulu ke distance yang paling terkecil. Pak, berarti kalau saya mau pakai 12.12.1 untuk aspek utamanya bagaimana? Diubah nilainya di bawah dari si 5. Nah, seperti itu. Coba kita buka untuk CMD-nya. Press up. Kita ke Google. Benar nggak jalurnya? Oke, sudah kelihatan benar ya. Dia itu masuknya ke 11.11.1. Nah, sesuai dengan di sini.
11. 1. Coba nilai ketubah. Distansinya menjadi 15. Apa yang terjadi? Maka yang aktif adalah ISP 12. 1. Sekarang kita tes lagi. Oke, sudah terlihat. Nih, 12. 1. Nah, ini perbedaan antara flyover dan load balancing. Yang ini merupakan load balancing, di mana satu destination address dimasukkan lebih dari satu gateway. Sedangkan untuk flyover, satu destination dimasukkan satu gateway. Lalu destination yang sama dimasukkan satu gateway. Yang membedakan hanya skala distance-nya. Nah, sekian untuk materi flyover dan juga load balancing. Sangat bermanfaat sekali tentunya. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ayo, kita